Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus, tepat pada hari Rabu nanti. Maka Gereja PO Kemang Pratama mengadakan ibadah, yaitu Pray and Worship Night. Kami mengharapkan Bapak Ibu yang bisa hadir, diharapkan bisa hadir di gereja. Kita akan adakan bersama-sama jam 7 malam pada hari Rabu. Ya, ini bukan hanya live streaming tetapi juga terbuka bagi jemaat yang hadir di gereja. Kita bersama-sama berdoa buat bangsa kita. Dan tidak lama Bapak Ibu, paling 1 jam ibadah kita itu nanti. Kami juga mengharapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam acara-acara yang telah disampaikan tadi oleh panitia, ya, lomba-lomba yang telah disampaikan oleh panitia. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri, ya. Tadi sudah ada kriteria-kriteria penilaiannya. Saya rasa kayaknya sudah mulai ada yang beli baju online ini supaya bisa seragam sama istrinya, anaknya. Gak apa-apa, kita lakukan yang terbaik buat memeriahkan ulang tahun Gereja PO Kemang Pratama yang ke-30. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 9. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan berkata, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, seperti tema hari ini yaitu lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Ya, lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan atau tanggung jawab kita. Tetapi ada hal yang tidak bisa kita ambil alih, yaitu bagian Tuhan. Ya, makanya kalau tadi di dalam doa saya menyebutkan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ada dua hal di sini. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Bagian kita adalah datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Berarti itu bagian kita. Kita datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan di endingnya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu bagian Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan konteks jemaat di Korintus ini, ya, jemaat di Korintus bukan seperti jemaat di Efesus atau di Filipi. Ya, kalau kita lihat jemaat Efesus di Filipi, mereka mengalami pertumbuhan yang pesat. Ya, mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Makanya waktu Paulus menuliskan surat di Filipi, aku bersuka cita. Gitu. Ya, jadi walaupun waktu itu Paulus di dalam penjara, tetapi ketika dia mengirim surat kepada Filipi, dia menyampaikan rasa syukurnya dan rasa sukacitanya. Kenapa? Paulus melihat jemaat di Filipi semakin bertumbuh. Juga jemaat di Efesus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tetapi berbeda dengan jemaat di Korintus. Justru kalau kita baca di 1 dan 2 Korintus, ya, jemaat di Korintus ini banyak sekali mengecewakan Paulus. Banyak sekali mengecewakan Paulus. Kenapa? Di dalam jemaat
Ada dosa perpecahan di situ, ada perpecahan di jemaat, terbagi-bagi. Jadi di dalam gereja Korintus itu ada beberapa pemimpin. Nah, jemaat memberikan pembagi-bagian di situ. Ada golongan pemimpin ini, ada golongan pemimpin ini. Terjadi perpecahan dalam jemaat. Yang kedua, di jemaat Korintus juga terjadi perzinahan. Ya, terjadi perzinahan di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, hampir semua masalah yang timbul di jemaat Korintus itu berhubungan langsung dengan latar belakang kehidupan kota Korintus. Ya, kota Korintus. Perzinahan yang dilakukan beberapa warga jemaat jelas masih berhubungan dengan perzinahan sakral yang dipromosikan oleh para pelacur pada saat itu. Karena ada kuil penyembahan Venus. Ya, kuil penyembahan Venus ini dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan perzinahan di sana dan dikatakan oleh mereka pada situ itu sakral. Artinya sah-sah saja orang melakukan itu. Nah, demikian pula keasikan mencari berbagai karunia yang masih berhubungan dengan gairah, menyombongkan diri dari warga kota yang mementingkan hikmat itu. Artinya apa? Di dalam jemaat sendiri, ketika Tuhan sudah memberikan mereka karunia, yang terjadi bukan melayani dengan karunia yang mereka miliki, tetapi karunia yang mereka miliki itu mereka pakai untuk menyombongkan diri kepada sesama jemaat. Nah, itu yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka pertanyaannya adalah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Bagian apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah memilih menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus? Dalam konteks ini, yang pertama kalau kita lihat, Tuhan menuntut kepada jemaatnya untuk memiliki kedewasaan. Tuhan menuntut orang-orang Kristen untuk memiliki kedewasaan. Bapak Ibu Saudara, saya akan baca di 1 Korintus 3 ayat 1. Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus sebenarnya secara halus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, tapi ini sebenarnya keras sekali ya. Ini sebenarnya teguran yang luar biasa. Paulus mengatakan kepada mereka bahwa kalian belum dewasa, kalian masih seperti anak-anak. Dikatakan di bahasa Yunani itu nepois. Nepois itu artinya anak kecil, bayi, balita, dan belum dewasa, karena mereka masih belum bisa mencerna pengajaran kekristenan yang mendalam. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya punya anak, jaraknya dekat sekali. Ada banyak yang bilang, kenapa jaraknya dekat sekali? Ya saya bilang, saya juga bertanya-tanya kenapa dekat sekali. Ya, tapi itu adalah karunia Tuhan bagi kami. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, khususnya di anak saya yang pertama. Ya, anak saya yang pertama pertumbuhannya luar biasa. Kami mulai khawatir itu di usianya yang sekitar 14 bulan gitu. Usia 1 tahun lah, 12 bulan. Kenapa belum bisa jalan waktu itu? Ada banyak sekali saran-saran dari teman-teman, dari jemaat juga mengatakan bahwa bawa keluar pagi-pagi gitu, kalau masih ada embun disuruh berjalan di situ, nanti akan lebih cepat bisa untuk berjalan. Mama saya juga telepon dari kampung begitu. Pagi-pagi bawa ke rumput Jepang katanya, ya, rumput Jepang. Saya nggak tahu di mana di sini rumput Jepang, tapi saya bawa saja ke depan rumah, itu ada rumput-rumput di situ, saya bawa berjalan di situ. Akhirnya bisa juga Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada yang menyebut itu mitos atau bukan, tapi saya praktekkan bisa juga. Nah Bapak Ibu Saudara,
Setelah dia bisa berjalan, dia mulai jatuh gitu. Berjalan 2 langkah jatuh, berjalan beberapa langkah jatuh lagi. Sampai sekarang sudah bisa lari. Saya melihat bahwa dia mengalami pertumbuhan. Dia mengalami pertumbuhan. Nah, beberapa bulan yang lalu, habislah air di botol minuman dia habis. Lalu dia kan belum bisa ngomong. Dia hanya mengambil botolnya lalu dia kasih. Baru mamanya bilang, tambah. Pokoknya dia kasih, nggak ngerti juga tambah itu apa gitu. Tetapi sampai sekarang, kalau dia minta air, dia selalu bilang tambah. Ya, dia nggak minta air, dia cuma minta baba, dia bilang gitu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada miskomunikasi waktu itu, ya. Miskomunikasi antara dia dengan mamanya. Mamanya bilang mau ditambah airnya, ternyata dalam pikirannya mungkin ya, tambah itu artinya minum. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi ada beberapa kata-kata yang dia sudah bisa sekarang. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, dia mengalami pertumbuhan dan saya pikir orang tua yang sudah punya anak di sini tahu persis bagaimana pertumbuhan anaknya sampai dia dewasa. Nah, kehidupan jemaat di Korintus justru berbeda. Kalau kita baca di ayat 1 dan 2 di sini, Paulus dulu datang ke jemaat situ, membangun jemaat itu menjadi satu gereja, terus dia pergi, dia balik lagi. Dia menemukan tidak ada kedewasaan di jemaat itu, tidak ada perubahan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu punya anak, hanya fisiknya saja yang bertambah besar, tetapi tidak ada kedewasaan, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Tidak ada yang signifikan yang terjadi pertumbuhan dalam kehidupannya. Maka terjadilah kekhawatiran bagi kita sebagai orang tua kalau kita memiliki anak yang seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi di jemaat Korintus. Ya, mereka walaupun sudah bertahun-tahun berdiri jemaat ini, tetapi mereka masih anak kecil. Mereka seperti bayi, mereka seperti balita. Mereka tidak bisa mencerna pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Paulus pada saat itu. Ya. Apa sih sifat-sifat dari anak kecil itu Bapak Ibu Saudara? Ya, sifat anak kecil itu cepat ngambek gitu ya. Saya perhatikan ya, setelah saya punya anak saya perhatikan. Oh, anak kecil itu pokoknya kalau dia misalnya haus, dia lapar, dia nangis. Gitu ya. Dia ngambek, iri kepada saudaranya. Waktu saya gendong anak saya yang kedua, sekarang anak yang pertama nangis. Saya taruh baru dia diam. Saya gendong lagi dia nangis. Ada iri, ada jealousnya, ada kecemburuannya. Ya itu sifat anak-anak. Kenapa? Karena dia masih anak-anak. Dia belum tahu banyak hal. Tetapi masalahnya jemaat Korintus ini secara umur mereka sudah dewasa, tetapi secara sikap dan perilaku mereka masih anak-anak. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan sebenarnya bagi kita. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Coba kita hitung-hitung. Seberapa jauh tingkat kedewasaan yang kita miliki, khususnya kedewasaan dalam kerohanian kita. Jangan sampai Bapak Ibu kita seperti jemaat Korintus ini yang sedikit-sedikit berselisih gitu. Membuat kubu-kubu gitu, membuat kelompok-kelompok, ada golongan Paulus, ada golongan Apolos. Bapak Ibu Saudara, kita dituntut untuk memiliki kedewasaan. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 mengatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Ini bukan berarti Paulus memberikan pengesahan bahwa kejahatan itu boleh dilakukan. Tetapi Paulus sedang menjelaskan di sini bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam pemikiran kita. Ya, di dalam pemikiran kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, dikatakan di ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan,
Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Ada iri hati di dalam jemaat pada saat itu. Ya. Salah satu ciri-ciri orang yang tidak memiliki kedewasaan adalah iri hati, cemburu, ya, zelos dalam bahasa Yunaninya, cemburu, dengki terhadap orang lain. Ini sifat yang ada di dalam jemaat Korintus pada saat itu. Dan Galatia juga menjelaskan, Bapak Ibu, bahwa iri hati adalah bagian dari keinginan daging. Di doa pagi kemarin kita sudah pelajari bersama-sama, bukan di doa pagi, tetapi di kebaktian rumah tangga. Yang ikut kebaktian rumah tangga pasti masih ingat pembahasan kita kemarin di ibadah kebaktian rumah tangga. Di situ dijelaskan di Galatia itu, di Galatia 5, ada dua manusia. Ada manusia yang hidup dalam roh dan ada manusia yang hidup dalam daging. Manusia yang hidup dalam roh itu akan mengeluarkan buah-buah roh dalam hidupnya. Apa itu buah-buah roh? Banyak sekali, ada 9 disampaikan di situ. Ada sukacita, ada damai sejahtera, dan segala macam itu disampaikan di situ. Tetapi kalau kita lihat di sisi lain, di situ juga ada manusia yang hidup dalam daging. Salah satunya adalah iri hati. Dan dijelaskan juga dalam Roma 13 ayat 13, Yakobus 3 ayat 14 menegaskan bahwa perselisihan dan iri hati jangan sampai terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan kita tidak bisa pungkiri, Bapak Ibu Saudara, perselisihan ini sering terjadi justru di dalam gereja. Maka ada yang pernah menyampaikan kepada saya, Pak Pendeta, saya lebih betah di kantor daripada di gereja. Di kantor kami nggak pernah berantem. Di kantor kami tidak pernah membuat kubu-kubu. Tidak ada perselisihan-perselisihan. Tapi kok di gereja perselisihan banyak sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, ini fakta Bapak Ibu. Ini terjadi dari jemaat Korintus, itu sudah terjadi. Dan jangan sampai terjadi di gereja ini. Gereja Pokemon Pratama. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena gereja kita sudah 30 tahun. Gereja Pokemon Pratama sudah 30 tahun. Bukan usia yang muda lagi. Ya, bukan usia yang muda lagi. Harusnya 30 tahun itu usia yang sudah dewasa. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi koreksi bagi kita. Di balik sukacita perayaan ulang tahun yang ke-30 sekaligus menjadi koreksi bagi kita semuanya. Jemaat, gembala, pendeta, penatua, semua kita koreksi diri kita masing-masing. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kedewasaan ini gereja selalu disebutkan oleh Paulus bahwa gereja itu adalah bukan gedungnya Bapak Ibu Saudara, tapi kita. Ya, kita manusianya. Jadi kita harus terus-menerus mengevaluasi diri kita. Tuhan, saya sudah 10 tahun mengikut Tuhan. Apa kedewasaan yang sudah kumiliki? Paulus menegur jemaat di Korintus ini karena mereka tidak bisa makan makanan keras, tetapi mereka hanya bisa minum susu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka terjadilah perselisihan di jemaat Korintus. Perselisihan itu artinya pertengkaran. Kalau dalam bahasa aslinya lebih ke arah artinya itu pertengkaran. Terjadi pertengkaran antara jemaat. Maka di 1 Korintus pasal 3 ayat 4 Paulus mengatakan, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Tuhan menginginkan persatuan dalam gereja. Tuhan tidak menginginkan pertengkaran. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu melihat seseorang melakukan suatu pelanggaran,
maka panggillah dia di bawah 4 mata. Artinya apa? Kalau di antara jemaat ada yang berbuat salah, jangan kita membuat satu kelompok terus menghajar orang itu dengan cara yang tidak baik. Tetapi justru Tuhan mengatakan, kamu yang rohani wajib memanggil orang itu, mendidik dia dalam kebenaran. Dan percayalah, kalau hal itu dilakukan, tidak akan terjadi perpecahan. Kenapa ada keluarga yang bisa berpisah? Ya. Kenapa? Karena tidak duduk bersama menyampaikan dan mencari solusi. Tetapi justru terjadi perpecahan-perpecahan. Hal ini juga bukan hanya terjadi di gereja, tetapi juga bisa terjadi dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu, sehingga muncullah golongan Apolos, muncullah golongan Paulus. Padahal Bapak Ibu Saudara, Apolos dan Paulus ini adalah teman sekerja Allah. Ini dikatakan. Dari mereka berdua saja tidak ada perselisihan. Lah kok orang-orang mengikut mereka ada perselisihan? Ada yang mengatakan saya golongan Apolos, saya golongan Paulus. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi pada saat itu. Maka di dalam Titus 3:9 mengatakan, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau gereja dipenuhi oleh orang-orang yang iri hati, dipenuhi oleh orang-orang yang belum dewasa, dipenuhi oleh orang-orang yang suka bertengkar, maka jangan kita berharap gereja itu bisa bertumbuh. Jangan kita berharap gereja bisa bertumbuh kalau orang-orang di dalamnya dipenuhi oleh orang-orang yang tidak dewasa, yang memiliki keiri hati dan yang suka bertengkar. Ya, ini Alkitab yang mengatakan. Nah Bapak Ibu Saudara, maka yang menjadi bagian kita adalah sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadi dewasa. Kita harus menghindari pertengkaran. Kalau ada masalah, kita bicarakan. Bukan berarti berantem atau bertengkar. Ya. Karena tidak ada pertengkaran yang baik. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya bahwa gereja pasti akan bertumbuh ketika orang-orang yang ada dalam gereja itu ada kedewasaan secara rohani. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana sih kita bisa dewasa secara rohani? Bagaimana caranya? Pak Pendeta, saya sudah berpuluh-puluh tahun, tapi saya nggak mengalami pertumbuhan secara rohani. Saya nggak mengalami kedewasaan. Maka bahkan saya lebih buruk dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, mengalami kedewasaan secara rohani sebenarnya sederhana. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Kalau kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka bertahap kita akan terus menerus dewasa. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, buktinya kita buktikan di mana? Persekutuan kita, ibadah-ibadah yang ada kita ikuti, Bible study kita ikuti. Pemikiran kita, pemahaman kita akan Tuhan semakin terus menerus dewasa. Kita baca firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan. Sekarang sudah ada media, ada YouTube dan segala macam. Kita berusaha mempelajari, maka kita akan lama-kelamaan kita bertumbuh. Kita akan bertumbuh dewasa. Nah Bapak Ibu Saudara, maka yang kedua adalah kita akan membahas tentang Tuhan melakukan bagiannya, yaitu Tuhan akan memberi pertumbuhan. Di ayat 6 dikatakan, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Aku, artinya di situ Paulus. Paulus menanam, artinya apa? Dia yang mendirikan jemaat di Korintus. Apolos menyiram, Apoloslah yang melanjutkan pelayanan Paulus di Korintus.
Paulus tidak merasa bahwa itu gereja dia. Dari beberapa gereja yang didirikan oleh Paulus, Paulus tidak merasa bahwa kalau bukan saya, gereja ini tidak berdiri. Paulus tidak merasa bahwa itu milik dia. Justru ketika Paulus mendirikan satu jemaat, dia selalu serahkan kepada anak-anak rohaninya. Seperti di Efesus, itu dia serahkan kepada Timotius. Sebelum Timotius pergi ke Efesus menggembalakan, ditulis surat kepada Timotius, maka muncullah surat 1 dan 2 Timotius. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik di sini, bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi dia katakan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Artinya apa? Paulus dan Apolos melakukan segala cara untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka melakukan bagian mereka, tetapi ada satu bagian yang tidak bisa mereka lakukan, yaitu bagian Tuhan. Tuhan memberi pertumbuhan. Ada satu kata-kata yang mengatakan begini, tanpa Tuhan kita tidak mampu, tapi tanpa kita Tuhan tak mau. Ya, tanpa Tuhan kita tidak mampu, tetapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan berarti menghilangkan peran kita sebagai orang Kristen. Bukan berarti menghilangkan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Makanya saya agak aneh kalau ada orang mengatakan, kalau dia sakit dia tidak perlu ke rumah sakit. Tuhan akan beri kesembuhan. Tuhan akan beri kesembuhan. Saya tidak perlu ke rumah sakit, saya tidak perlu minum obat. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu tanpa dia melakukan apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita menuntut Tuhan untuk menyembuhkan kita, kita menuntut Tuhan untuk memberkati kita, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya minta terus sama Tuhan. Dan biasanya orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara, kalau mengalami pergumulan, kalau mengalami persoalan hidup, baru dia rajin beribadah Bapak Ibu Saudara. Ini sering kali saya lihat. Ya, ketika nanti ada ibadah-ibadah dan segala macam, dia mungkin sudah merasa nyaman, dia diberkati oleh Tuhan, dia mengalami promosi-promosi, maka dia mulai mundur dari pelayanan. Dia fokus pada hidupnya sendiri, dia fokus berfoya-foya. Giliran dia dapat masalah, dia baru memohon-mohon kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Baru dia bernyanyi kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan kaulah pengharapanku. Itu kalau saya jadi Tuhan, saya juga bernyanyi. Mau dibawa kemana hubungan kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Jangan sampai kita melakukan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Minimal Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tiap hari membangun persekutuan bersama dan keluarga, itu minimal. Berdoa bersama dengan keluarga, ya, bergandengan tangan bersama istri, berdoa bersama kalau ada masalah, menangis bersama, berdoa bersama, menyanyi bersama. Saya percaya Bapak Ibu akan lebih kuat menghadapi berbagai pergumulan hidup. Ini janji Tuhan, Tuhan akan memberi pertumbuhan jikalau kita melakukan bagian kita. Paulus menanam, Apolos menyiram. Kenapa tidak terjadi pertumbuhan di Korintus ini? Padahal Paulus dan Apolos sudah bersusah payah untuk melayani. Karena jemaatnya keras kepala, karena jemaatnya masih seperti anak-anak, tidak mengalami kedewasaan rohani. Bapak Ibu Saudara, maka gereja ini bertumbuh, gereja PO Kemang Pratama bertumbuh, bukan karena satu orang, bukan karena pendeta, bukan karena penatuannya, tetapi karena kita semua. Karena kita semua bersama-sama melakukan peran kita sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka Paulus menjelaskan di sini bahwa kamu adalah ladang Allah, di ayat 7. Bangunan Allah. Ini merujuk pada gereja Korintus. Kalau kita baca di situ,
Di ayat-ayat lain juga menjelaskan, Bapak Ibu bisa lihat di layar yang sudah saya warnai di situ. Paulus sedang menggunakan metafora pertumbuhan pertanian dan konstruksi bangunan untuk menggambarkan gereja. Ya, Paulus bahkan Tuhan Yesus sendiri juga menggambarkan sebuah pertumbuhan itu, jemaat yang kokoh atau orang yang kuat itu seperti bangunan yang dibangun di atas pasir dan seperti bangunan yang dibangun di atas batu. Dua-duanya dibangun dengan bahan yang sama, tetapi yang di atas pasir pasti lebih cepat hancur daripada rumah yang dibangun di atas batu. Paulus juga melanjutkan pengajaran ini dalam pelayanannya, bahwa pertumbuhan gereja itu seperti dia menggunakan metafora seperti konstruksi bangunan. Ketika kita membangun satu rumah dengan dasar yang kuat, maka rumah itu pasti akan kuat. Demikian juga dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Untuk menggambarkan gereja di sana, maka secara teologis haruslah diingat bahwa gereja adalah suatu umat, bukanlah sebuah bangunan. Ya. Gereja adalah suatu umat, bukanlah sebuah bangunan. Lebih lanjut lagi Paulus mengatakan, ya, kita adalah kawan sekerja Allah. Dilanjutkan di ayatnya yang ke-9, ya. Saya baca mulai ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ini saya sangat tertarik sejak dulu rektor saya menyampaikan khotbah waktu pertama kali saya masuk di sekolah teologi. Dia katakan, ini rektor yang berkata, kita mahasiswa dan saya adalah kawan sekerja Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam hal kawan sekerja Allah itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama. Ya, dikatakan di sini, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Maka dari hal ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa dalam pelayanan tidak ada yang lebih tinggi. Jangan menganggap bahwa Bapak Ibu bahwa penerima tamu jauh lebih rendah daripada worship leader. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita kawan sekerja Allah dalam melayani Tuhan. Dan Paulus sudah mempraktekkan itu. Bahkan Timotius, Titus, anak-anak rohaninya itu semua dianggap sebagai kawan sekerja Allah. Padahal mereka ini adalah anak-anak didiknya Paulus. Tapi kenapa Paulus mengatakan kita kawan sekerja Allah? Karena dalam melayani Tuhan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang lebih tinggi dan yang lebih rendah itu hanya ada di struktur organisasinya. Tetapi dalam praktek kita melayani, kita sama. Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Apolos merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka. Maka gereja akan mengalami pertumbuhan ketika semua menggunakan karunia yang diberikan Tuhan untuk melayani tanpa menganggap sesama pelayanan sebagai saingan. Ya, gereja akan mengalami pertumbuhan ketika kita menggunakan masing-masing karunia kita. Dan Paulus, kalau kita baca di 1 Korintus 12, di situ Paulus menjelaskan berbagai macam karunia. Dan masing-masing kita orang Kristen minimal punya satu karunia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau melayani. Karena kita pasti memiliki minimal satu karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin firman Tuhan menegur kita secara pribadi. Walaupun pada saat itu Paulus menegur jemaat di Korintus, tetapi seringkali hal-hal yang dialami oleh jemaat di Korintus juga kadang-kadang kita alami dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita masih belum cukup dewasa. Kadang-kadang kita masih suka bertengkar. Kadang-kadang kita masih suka iri hati kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, lambat laun kalau kita mengalami
Kalau kita terus-menerus membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka lambat laun kehidupan kita semakin lebih baik. Yang dulunya suka marah-marah, yang dulunya suka iri hati, yang dulunya suka bertengkar, lambat laun akan mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Ada beberapa jemaat yang saya kenal di gereja Pokumang Pratama, yang dulu masa lalunya kurang baik, yang dulu suka berfoya-foya, suka hal-hal yang negatif. Tetapi setelah mengalami perubahan-perubahan hidup, setelah mengalami Tuhan dalam kehidupannya, terus-menerus membangun persekutuan dengan Tuhan, maka akan terjadi perubahan. Ya, akan terjadi perubahan dalam kehidupan. Semakin dewasa dan semakin dewasa lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita berdoa bagi gereja ini. Gereja Pokumang Pratama pada tanggal 30 ya. Pada tanggal 30 juga umur gereja Pokumang Pratama 30 juga. Kita akan rayakan bersama-sama di tanggal 28, karena 28 itu tepat pada hari Minggu. Maka kita merayakan dengan sukacita, tetapi di balik itu semua mari kita berdoa bersama-sama untuk pertumbuhan gereja ini. Ya, minimal kita semua jemaat di sini mengalami pertumbuhan dulu. Minimal, puji Tuhan kalau kita bisa menjadi berkat bagi gereja-gereja lain. Tadi sudah disampaikan oleh penatua, Bapak Ibu kita mendukung hamba-hamba Tuhan sekarang di berbagai pedalaman. Saya sudah lihat sendiri dan survei sendiri, mereka susah sekali. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Maka dari situ saja kita sudah melihat bahwa gereja kita telah memenuhi visi yang ada di tulisan ini. Bersatu dalam kasih menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita